Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca ringkasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Kita masuk ke halaman yang ke-16. Halaman 16 di bab ketiga. Di bab ketiga. Bab pertama dan bab kedua sudah kita baca dan sekarang kita beralih ke bab yang ketiga tentang pelajar. Kalau sebelumnya ini bab pertama dan kedua masih tentang muallim yang mengajar atau seorang alim, dan yang sekarang adalah yang diajar muridnya. Bab ketiga tentang pelajar. Pasal pertama kata beliau, adab murid kepada dirinya. Adab murid kepada dirinya. Yang pertama kata beliau, membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk, semisal curang, berlaku kotor, benci, hasad, keyakinan yang buruk, dan akhlak yang tercela, agar dengan sebab itu hati layak menerima ilmu dan menjaganya. Juga memiliki kemampuan untuk menelaah makna dan hakikat dari ilmu. Masya Allah. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah di kitab beliau Khulasah Ta'zimil Ilmi menyebutkan tathhir wi'a'il ilm, membersihkan tempat hati, dan beliau menyebutkan tempat ilmu, wi'a'il ilm, tempat ilmu adalah al-qalb, hati. Dan di sini kita mendapatkan bahwasanya seseorang yang belajar hendaknya ia mengetahui tempat ilmu adalah hati. Maka dia harus membersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk yang beliau sebutkan adalah curang, berlaku kotor, atau berkata-kata yang kotor, benci, hasad, serta keyakinan yang buruk dan akhlak yang tercela. Ini dia. Agar dengan hal ini kata beliau bisa menjadi sebab hati itu layak menerima ilmu dan menjaganya. Dan bisa atau juga memiliki kemampuan untuk menelaah makna dan hakikat dari ilmu. Kita berdoa agar Allah berikan hati yang bersih, hati yang cocok, hati yang pantas untuk menerima ilmu. Yang kedua kata beliau, menghiasi niat di dalam menuntut ilmu dengan memperbaiki maksud untuk mencari wajah Allah dan beramal di atas ilmu, menghidupkan syariat, menyinari hati dengan ilmu tersebut, serta menghiasi batin dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Setelah membersihkan dari noda-noda, yaitu noda syubhat dan syahwat, membersihkan hati dari syubhat dan syahwat, maka hendaklah ia mengikhlaskan niat. Beliau menjelaskan maksud dari ikhlas dalam ilmu, memperbaiki maksud untuk mencari wajah Allah. Ini yang pertama kata beliau. Serta dia berniat beramal dalam ilmu tersebut. Dan dia beramal dengan ilmu yang telah ia pelajari. Serta ia berniat untuk menghidupkan syariat atau menjaga syariat tersebut. Menyinari hatinya dengan ilmu tersebut. Sehingga menghiasi batin dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan niat, berkata para a'immah, dalam mengikhlaskan niat dalam belajar, hendaklah ia belajar, ia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Itu yang pertama dan kedua. Dan dia berniat untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, ia berniat untuk menjaga agar tidak sia-sia atau tidak ditinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, memanfaatkan waktu dan memfokuskan diri untuk meraih ilmu dan tidak tertipu dengan angan-angan dan penundaan, sehingga dengan sebab itu menunda untuk belajar.
Ini nasihat yang besar untuk kita, bahwasanya Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu untuk belajar, maka manfaatkan. Gunakan semaksimal mungkin, dan tentunya kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan, agar Allah berikan taufik dalam belajar dan fokus dalam belajar dari kitab-kitab yang ringkas ke kitab-kitab yang selanjutnya, dan selanjutnya. Dia mendahulukan yang wajib, kemudian yang setelahnya, yang terpenting, kemudian yang terpenting. Berikutnya yang keempat, kata beliau, qanaah, dengan sedikit harta dunia yang dimiliki, bersabar di atas kesempitan hidup demi meraih ilmu, dan menyatukan fokus hati dari berbagai macam simpang siur dan angan-angan, sehingga dari sana akan muncul hikmah dan pemahaman. Insyaallah, seorang penuntut ilmu dia akan diuji dengan kemiskinan, kefakiran. Maka kata beliau, qanaah, ia menerima, berlapang dada, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dengan sedikit harta dunia yang dimiliki, ia ridho. Dan dia bersabar, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Bersabar, kata para ulama, sabar dalam ketaatan, sabar tatkala menjauhi maksiat, dan sabar tatkala menghadapi musibah atau takdir Allah yang tidak mengenakan. Dan inilah kita bertawakal kepada Allah, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk bertawakal kepadanya, memohon hanya kepadanya, berkeluh kesah hanya kepadanya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan hal-hal yang demikian. Bersabar di atas kesempitan hidup demi meraih ilmu. Masya Allah. Harta akan habis, jabatan akan tumbang, adapun ilmu akan tetap, dan kita memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyatukan fokus hati dari berbagai macam simpang siur dan angan-angan. Kata Nabi SAW, ad-dunya khudra, dunia itu hijau, hulwun khudra, hijau dan manis. Semoga Allah jaga kita dari fitnah dunia. Semoga Allah jaga dari fitnah dunia, sehingga dari sana akan muncul hikmah dan pemahaman. Masya Allah. Seorang tatkala qanaah dan dia bersabar, mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah berikan dia hikmah dalam menjalani kehidupan. Karena betapa banyak orang yang diberi musibah, ia tidak sabar dikarenakan mungkin ilmu yang belum sampai padanya. Dan beruntunglah, bersyukurlah tatkala seseorang Allah berikan pemahaman dia ilmu, yang dengan ilmu tersebut ia berjalan di atas sunnah, dia mengikhlaskan amalnya untuk Allah, dan dia berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Dia bersabar di atas cobaan yang Allah ujikan kepada dirinya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, yusta'an alal fiqh bi jam'i al-him, wa yasta'an ala hathil ala'iq bi akhdhi al-yasiri inda al-hajati wala yazib. Kata beliau, yusta'an, usaha meraih ilmu fiqih, al-fiqh, dapat terjadi dengan sebab menyatukan keinginan. Ilham, keinginan yang kuat, menyatukan keinginan. Dan usaha juga untuk memutuskan ketertarikan dengan dunia. Hathfil ala'iq bi akhri al-yasir inda al-hajati wala yazid. Memutuskannya, ketertarikan dengan dunia dapat dibantu dengan mengambil yang sedikit pada saat memerlukan, dan tidak lebih dari itu. Wala yazid, tidak menambahnya berlebihan. Masya Allah. Ada dua yang beliau sebutkan di sini.
tekad yang kuat, keinginan yang besar, dan memutuskan ketertarikan dengan dunia, yang memutuskan hal tersebut dengan mengambil seadanya saja, secukupnya, mengambil secukupnya, mengambil secukupnya. Itu yang keempat. Yang kelima kata beliau, hendaknya membagi waktu siang dan malamnya, memanfaatkan sisa umur, karena sisa umur tidak ternilai harganya. Waktu yang paling baik untuk menghafal pada waktu sahur, untuk mengkaji di waktu pagi, dan untuk menulis di tengah hari. Sedangkan untuk membaca dan murojaah di malam hari. Masya Allah. Ini yang beliau sampaikan sangat bermanfaat untuk penuntut ilmu, membagi waktu siang dan malamnya. Dia memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepadanya. Karena waktu atau sisa umur yang Allah berikan ini tidak ternilai harganya, kata beliau. Betapa banyak orang yang banyak hartanya, namun waktunya mungkin hanya 3 hari di kehidupan dunia yang divonis oleh dokter. Maka tak banyak yang ia lakukan. Gunakan waktu tersebut. Dan beliau membimbing kita, waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur. Ini untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan matan-matan yang lainnya. Mengkaji di waktu pagi, menulis di tengah hari, sedangkan untuk membaca dan murojaah di malam hari. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, wa ajwad amakin al-hifz al-ghuraf wa kullu mawdi' ba'idin anil mulhiyat. Ajwad, paling bagus. Tempat yang paling bagus amakin al-hifz untuk menghafal, al-ghuraf ya kamar kata beliau, al-ghuraf, dan wa kullu mawdi', dan setiap tempat ba'id yang jauh, an dari al-mulhiyat, dari tempat-tempat yang melalaikan. Kata beliau, tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah ghuraf, kamar yang tertutup, yang tidak banyak pemandangan di depannya, dan semua yang tempat dari hal-hal yang melalaikan. Banyak pemandangan yang melalaikan, ini bukan tempat yang bagus untuk menghafal. Yang keenam kata beliau, di antara sebab terbesar yang membantu seseorang untuk menyibukkan diri dengan ilmu, memahami dan menyingkirkan kejenuhan adalah makan dengan kadar ukuran yang sedikit. Makan dengan kadar ukuran yang sedikit dan dari yang halal. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ma syabi'tu mundu 16 sana. Ma syabi'tu, aku tidak pernah kenyang. Mundu, sejak 16 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini yang beliau sebutkan, agar bisa menyibukkan diri dengan ilmu, memahami dan menyingkirkan kejenuhan, ini makan dengan ukuran yang sedikit, tidak berkenyang-kenyang intinya. Disebutkan dalam syair, dalam sebuah syair, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami aw syarabi. Sesungguhnya penyakit, fa inna penyakit, aktsar, kebanyakannya, ma tarah, apa yang kalian lihat, yakunu minat ta'am, yaitu dari makanan, bersumber dari makanan, aw syarab, atau dari minuman. Menahan diri dari makan terlalu kenyang. Baik, yang ketujuh kata beliau, menghiasi diri dengan wara' dalam segala hal. Mengambil yang halal untuk makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dalam seluruh apa yang dia dan keluarganya perlukan. Hal ini dilakukan agar hatinya bercahaya dan layak untuk menerima
ilmu, Masya Allah. Waro, dia meninggalkan hal-hal yang haram. Dan ini di bawah tingkatan dari zuhud. Adapun zuhud, apa yang beliau sebutkan di poin yang keempat tadi. Dia menjaga diri, zuhud. Zuhud, ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya untuk akhiratnya. Adapun waro, dia meninggalkan hal-hal yang haram yang Allah harapkan, yang bisa membahayakannya di akhirat. Dan mengambil yang halal untuk makanan, kata beliau, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dan seluruh apa yang dia dan keluarganya perlukan. Ini dia, hal ini dilakukan agar hatinya bercahaya dan layak untuk menerima ilmu. Kembali lagi ke poin yang pertama, ketika seorang membersihkan hatinya ya, dari syubhat dan syahwat, maka layak hati tersebut untuk menerima ilmu. Yang kedelapan, kata beliau, hendaknya meminimalkan memakan sesuatu yang memudaratkan badan, melemahkan akal, dan menumpulkan indera. Di beberapa kitab disebutkan tentang hal ini, namun kita tidak terlalu panjang. Ini sebatas apa yang kita baca saja. Meminimalkan makanan yang memudaratkan badan, melemahkan akal, dan menumpulkan indera. Yang kesembilan, kata beliau, hendaknya menyedikitkan tidur selama hal tersebut tidak membawa pengaruh buruk kepada kesehatan, dan tidak tidur melebihi 8 jam dalam sehari. Jika dia bisa tidur kurang dari 8 jam, maka hendaknya dia melakukannya. Mempersedikit tidur, ini hal yang baik, kata beliau. Yang ke-10, itu yang ke-9. Yang ke-10 sekarang, memilih pergaulan. Masya Allah, seorang menjaga dirinya dari pergaulan, karena ini termasuk perkara yang paling penting bagi penuntut ilmu, apalagi dengan lawan jenis. Terlebih lagi orang yang banyak bermain-main dan sedikit berpikir, karena tabiat manusia dapat menular. Selayaknya bagi penuntut ilmu bergaul dengan orang yang bisa dia beri manfaat atau dia mengambil manfaat padanya. Masya Allah, memilih teman yang semangat dalam ilmu ini memberi pengaruh agar kita pun semangat dalam ilmu. Apabila dia terjebak dalam pergaulan yang tidak berfaedah, tidak membantunya dalam urusan menuntut ilmu, hendaknya memutuskan hubungan dengannya secara lemah lembut sejak awal, sebelum menguat. Karena jika sesuatu telah menguat, maka sulit untuk memutuskannya. Masya Allah. Jaga pergaulan kita. Bukan berarti kita menjauh, bukan. Namun menjadikannya khalil, teman dekat. Mungkin kita kenal, sekedar kenal, namun tidak menjadikannya teman dekat. Sebagaimana dalam ungkapan Al-Fiqih, ad-daf'u ashalu min ar-raf'i. Ad-daf'u ashalu min ar-raf'i. Ad-daf' mencegah, ashal itu lebih mudah min ar-raf', mengangkat, maksudnya mengobati. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Baik, ini pasal pertama yang kita baca, adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri. Itu saja yang bisa kita sampaikan, kita baca. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.